Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafana bihuduri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunzina minan niran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bi rahmatillahi wal ghufran. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumu'ah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama dalam kesempatan yang penuh keberkahan di bulan Ramadan, di awal Jumat di bulan Ramadan, kita tingkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keteguhan iman kepada Allah satu-satunya pedoman yang dapat menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan sejati baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tema khutbah pada Jumat di awal Ramadan ini terkait dengan beberapa hikmah dari rangkaian ayat puasa dan Ramadan dalam kitab suci Al-Quran. Rangkaian ayat-ayat yang terkait dengan puasa Ramadan dan kemuliaan Ramadan bisa kita baca dalam ayat 183, 184, 185, 186 dan 187 di dalam surah Al-Baqarah, yang tentunya sudah begitu akrab di telinga kita. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kali ini kita ingin merenungkan rangkaian ayat ini yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah. Tentunya tidak ada yang kebetulan mengapa tidak dicantumkan misalnya di dalam surah Ali Imran, surah An-Nisa dan surah-surah lainnya. Surah Al-Baqarah dinamakan demikian karena terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi terkait dengan kejadian pembunuhan di kalangan Bani Israel, yang kemudian minta Nabi Musa untuk menemukan pelaku pembunuhannya. Caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tentu kenapa sapi bukan juga sesuatu yang kebetulan. Karena sapi di kalangan sebagian Bani Israel dijadikan sesembahan, dikultuskan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyembelih sapi untuk mengikis sekaligus menghilangkan kemusyrikan yang ada di benak dan juga di hati sebagian Bani Israel. Ini berarti terkait dengan iman, terkait dengan akal
aqidah yang ada di dalam hati. Puasa kita baca ayatnya ya ayyuhalladzina amanu terkait dengan iman. Puasa merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dengan berpuasa di bulan Ramadan yang merupakan ibadah hati, ibadah qalbiyah, dapat memperkokoh iman kita, kualitas akidah kita, keteguhan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita pertahankan, jangan sampai diresapi, disusupi dengan sifat buruk, misalnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah menimpa sebagian Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang kisahnya kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Itulah kenapa rangkaian ayat puasa adanya kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, setelah rangkaian ayat-ayat terkait puasa dan juga Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu rangkaian ayat yang terkait dengan haji. Karena beberapa ayat setelah ayat 187, beberapa ayat ada jeda beberapa ayat sedikit. Ayat 196, 197, 198, 199, 200, 201 dan 202 masih dalam surah Al-Baqarah adalah rangkaian ayat terkait dengan haji. Ini pun bukan sesuatu yang kebetulan. Allah Subhanahu wa taala mengharap umat Islam yang diberikan kecukupan untuk dapat menunaikan ibadah haji bisa menjadikan pedoman puasa sebagai barometer ibadah hajinya. Ibadah haji harus dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu terkait dengan hati. Maka diharapkan nilai puasa ini menjadi penguat, menjadi fundamental dari pelaksanaan ibadah haji. Dan sebenarnya nilai puasa yang merupakan ibadah hati harus juga menjadi penguat dari ibadah kita lainnya, termasuk yang ada dalam rukun Islam seperti sholat. Di samping ada gerakan yang sifatnya fisik, tapi ada niat di dalam hati. Niat di dalam hati itu adalah nilai puasa. Begitu juga infak, sedekah, zakat. Meskipun terkait dengan harta yang terlihat, tapi pijakan kita untuk mengeluarkan harta harus dengan hati yang baik. Hati adalah ibadah qalbiyah. Itu juga nilai dari pelaksanaan puasa. Jadi betapa luar biasa pentingnya nilai puasa ini untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam ayat 186 surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang aku, maksudnya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku dekat. Kita ingin merenungkan keagungan ayat ini. Biasanya
dalam ayat-ayat yang lain ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Allah berfirman, katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Maksud katakanlah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab. Ada surah Al-Anfal ayat 1, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Ketika ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang harta rampasan perang, juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menjawab. Juga tentang bagaimana mengurus anak yatim yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 220, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim, bagaimana anak yatim itu diurus, dirangkul, disantuni. Qul islahul lahum khair. Katakanlah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawabnya. Begitu juga ayat-ayat yang senada ketika pertanyaan diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk menjawab, kecuali dalam ayat 186. Dan ini adalah ayat yang merupakan rangkaian ayat puasa, ayat Ramadan. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah tidak lagi memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab. Allah yang langsung menjawab, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan, menyatakan ini terkait dengan rangkaian ibadah puasa, terkait dengan bulan suci Ramadan. Allah sudah menyatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Bukan ada waktu-waktu tertentu, tapi selama bulan suci Ramadan, baik pagi, siang, sore, malam, ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita, terpulang kepada kita sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita kapan dikabulkan? Selama Ramadan penuh adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mustajabah, di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Inilah kesempatan emas dan lebih berharga dari emas, agar kita banyak berdoa, banyak beribadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih sangat banyak lagi aspek yang begitu mulia, luhur, manfaat luar biasa terkait dengan bulan suci Ramadan dan puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan ini kita selalu dilimpah curahkan nikmat serta dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.